Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore ini adalah hari keempat untuk sesi kedua Festival Memoir dan Memoris Indonesia. Festival yang mempertemukan para memoaris, penulis cerita pribadi untuk bertemu dan berbagi cerita kehidupan. Karena menulis memoir, jiwa kita berpendar. Itulah tagline Festival Memoir dan Memoaris tahun 2021. Dan ini adalah festival pertama di Indonesia, khususnya tema ini untuk dunia perbukuan baru pertama kali kita selenggarakan. Di Indonesia, sepengetahuan kami baru pertama kali. Walaupun pesertanya sedikit, tapi kita bisa berbagi lebih intens untuk berbagi cerita menulis memoir. Karena kita saya nanti bisa cerita dari mana saja. Saya akan mengawali bahwa saya memahami ketika menulis memoir ini nanti pembacanya siapa. Ketika mulai SD saya atau mungkin teman-teman memoaris sudah menulis di diary, di buku catatan, yang kecil-kecil bukunya lucu-lucu itu, yang keren ya, yang indah, yang cantik, itu memiliki ruang pribadi, ruang privat, dan kita bisa bercakap dengan diri sendiri. Di sanalah saya tahu bahwa ini cerita kenangan. Semakin tahu, akhirnya ini adalah cerita pribadi begitu. Dan ini genre khusus untuk memoir. Kalau kesan Prancis disebut dengan souvenir yang dilakukan oleh N. Hadini. Itu kebanyakan, walaupun N. Hadini juga menulis fiksi, tapi kebanyakan cerita kenangan. Nah, khusus untuk memoir bisa kita pisah-pisah atau penggal-penggal, karena memoir adalah penggalan cerita kehidupan dengan tema-tema tertentu, misal pendidikannya saja, kehilangan, percintaan, rumah tangga, pekerjaan, studi, atau tema-tema tertentu yang bisa kita kembangkan. Dan ini memiliki ruang khusus. Pengalaman apapun bisa kita memoarkan. Berbeda dengan kita menulis biografi atau autobiografi yang itu keseluruhan kehidupan ya seorang. Memoir tidak. Memoir lebih sensitif karena kalau kita baca teorinya, misal saya mengutip, bentar saya share screen. Apa kelihatan? Iya. Ya, memoir adalah ilustrasi yang sangat impresionis, sebuah kanvas yang menunjukkan sebuah kesan yang umum melalui metode penggunaan kuasnya untuk melukiskan perasaan. Nah, kalau kita melukiskan perasaan dengan cara apa? Puisi atau apapun, atau bentuk esai, itulah memoir. Adalah lukisan perasaan kita, gambar perasaan kita yang bisa kita ajak bercakap-cakap, dan kita bisa menggambarkan sepuas-puasnya, selega-leganya, seplong-plongnya dengan cara menuliskan perasaan kita secara impresif. Juga memoir adalah sebuah pengingat masa lalu, pengingat peristiwa yang pernah sangat melukai, sangat membahagiakan, sangat getir, sangat manis, sangat pahit, dan sebagainya. Ingatan-ingatan itu adalah tempat kita menyimpan tentang bagaimana kita mendapatkan pengalaman-pengalaman itu. Proses mengingat ini hanya akan bekerja sejauh memori kita mengizinkan dan proses tersebut baik. Jadi kalau kita mengingat dengan baik ketika menuliskannya, maka kita akan berpendar. Oh, peristiwa ini bisa dielaborasi sehingga menjadi peristiwa yang sangat mengagumkan seperti itu. Proses mengingat tersebut lebih penting di mana Anda secara akurat dapat menggambarkan emosi-emosi daripada menulis urut fakta-fakta. Nah, karena kita bersinggungan langsung dengan emosi, maka fakta-fakta itu tidak langsung urut ya. Jadi, oh peristiwa ini emosi seperti ini bisa kita gambarkan dengan baik. Dalam menuangkannya diperbolehkan untuk mengarang dialog. Jadi, saya sering menjelaskan bahwa memoir yang enak dibaca itu paling tidak dibungkus dengan dialog-dialog. Sehingga kejadian-kejadian itu berkembang dan terasa alami. Dalam pembuatan memoir, itu kita tidak boleh mengarang peristiwa atau ada tokoh yang kita karang, karena itu adalah hal yang nyata.
Nah, karena memoir adalah peristiwa yang terjadi, kita akan menyingkap satu atau dua rahasia pribadi kita. Dan tentu pembaca akan mengenali kehidupan kita sendiri. Dan yang paling penting, menulis memoir adalah sebuah kejujuran yang kita ungkapkan dan juga mengungkapkan sebuah kebenaran. Saya mulai rutin menulis memoir itu sejak sebelum lulus kuliah. Saya sudah mencatat itu. Saya kumpulkan itu kegiatan-kegiatan saya dalam tema-tema tertentu, kegiatan-kegiatan kampus tertentu, itu saya sudah mulai menulis. Kemudian saya menyadari bahwa memoir pendidikan saya layak diterbitkan, maka saya menerbitkan dari Kebun Purwokerto. Memoir saya mengajar saya bukan juga memoir-memoir yang lain yang bentuknya pendek-pendek, tidak dalam satu buku itu, tapi bentuk pendek-pendek, tapi itu berbasis memoir juga. Ada persahabatan, pekerjaan, percintaan, dan sebagainya saya terbitkan. Diplomasi cinta itu sebenarnya kumpulan memoir. Walaupun cetakan awal itu kumpulan cerita pendek, tapi sebenarnya itu memoir semua. Itu pengalaman dicuri laptopnya, terus berurusan dengan berwajib dan sebagainya ya, karena ketemu penjamretnya dalam waktu beberapa jam langsung ketemu, itu mengurus hal-hal semacam itulah yang membuat saya harus menulis seperti itu. Sampai kemudian saya menyadari bahwa setiap orang itu punya cerita pribadi ya, dan itu bisa kita pilah-pilah tema-tema tertentu. Misalnya awal-awal pandemi kita bikin memoir tentang pandemik, how to survive pandemic. Mas Dani itu beli banyak sekali ya laris manis di tangan Mas Dani. Ya, kalau kalau semalam ada memoir hero, kisah nyata orang-orang yang berjasa dalam hidupku, juaranya Pak Mimbar, juara penjualannya misal, dan ternyata mendapat antusias sampai detik ini. Jumlah buku memoir, seri memoir terbanyak di Diomedia ya mendominasi memoir. Karena apa? Mungkin itu passion saya. Yang kedua, saya mengajarkan teori itu karena dulu saya nggak bisa menjelaskan memoir itu apa sih. Memoir itu cerita pribadi, nulisnya seperti ini. Karena memoir adalah kajian ilmu khusus yang bisa digunakan untuk terapi. Dan di Amerika, di Asosiasi Penulis Memoir Amerika, Presiden Linda Joy Myers itu membuat buku The Power of Memoir, sama The Magic of Memoir. Dia menggunakan dua pendekatan secara klinis sama pendekatan psikoterapi. Jadi dia misal dapat pasien di penjara atau di panti rehabilitasi tertentu untuk bercerita dengan menulis. Selain menulis, dia juga memberikan konseling sebagai seorang psikolog, seorang psikiater. Itu dia punya lisensi dua profesi itu, psikiater dan psikolog. Ya, di Amerika itu ada. Di Indonesia saya belum pernah menemukan seorang psikolog sekaligus psikiater, saya belum pernah menemukan ya. Atau mungkin Mas Dani ya, ada nggak ya di Indonesia? Seorang psikolog, tapi dia juga sekolah psikiater, jadi dua bidang sekaligus. Kalau Linda Joy Myers ini memiliki lisensi untuk konseling sebagai psikolog ya, mendampingi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa dan sebagainya, tekanan jiwa dan sebagainya. Itu dia bekerja di rumah sakit sebagai psikiater juga dan membuka jasa psikolog juga, jasa psikologi juga. Akhirnya dia mengembangkan penulisan memoir kreatif ini untuk penyembuhan luka batin. How to Write Your Healing Story, subjudul buku yang dia tulis. Jadi isinya, bab pertama teori-teori, bab kedua adalah kisah-kisah murid-muridnya yang tersembuhkan luka batinnya itu. Nah itu akhirnya saya bergerak membaca memoir dan memoiris dan juga buku-buku memoir lainnya. Dan beberapa teman-teman memoiris ini akhirnya tertarik untuk menulis memoir tunggal hidupnya. Memudahkan kita menulis biografi tokoh. Dan saya merasakan bahwa saya lebih jujur pada diri sendiri dan saya merasa saya bisa berkembang karena saya jadi berjarak. Oh, dia gini. Aspek yang perlu kita kembangkan apa. Dan kita merasa lebih hidup dan lebih bermakna bagi diri sendiri dan juga untuk orang lain. Karena kita jadi lebih peka untuk berbuat sesuatu yang itu bermanfaat untuk orang lain. Apapun itu, didalam dengan meaningful life ya. Tadi saya cerita saat di sesi Message from My Father. Sekarang ini saya sedang membaca seri Makna Hidup Viktor F. Frankl ya, yang bebas di kamp konsentrasi Jerman masa Nazi, dan dia menulis buku-buku yang super laris ya.
Yes to Life, dan sebagainya. Saya punya 3 bukunya. Dan itu memang saya merasakan bagaimana hidup kita bermakna dengan berbagi cerita kehidupan pribadi kita yang mudah-mudahan, dan ini dirasakan banyak yang tersembuhkan, dan orang yang membacanya itu banyak yang seri selama 4 hari ini bilang ternyata di memori yang lain masalah hidupnya ada yang lebih berat daripada saya, seperti itu. Sehingga muncul rasa bersyukur. Tema bersyukur akan kita bahas besok ya. Moderatornya Mbak Regina, ya, luar biasa, itu sosok yang inspiratif sekali. Nanti jadwalnya akan kita share, bersyukur, dan juga tema-tema yang lain masih ada 6 hari. Ujungnya nanti ada memoir menjadi pustakawan. Beberapa pustakawan UI dari berbagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia ikut menulis memoir menjadi pustakawan. Itu. Nah, inilah kita perlu adanya sarana menulis memoir ini, sehingga nanti teman-teman bisa berbagi bagaimana pengalaman menulis cerita pribadi yang pernah teman-teman lakukan, atau mungkin punya gagasan tertentu yang ingin kita tulis bersama seperti itu. Nah, nanti teman-teman monggo apa yang ingin disampaikan, apa yang diusulkan di sarana sore ini akan kami tampung begitu. Saya sudah siapkan notebook sama ballpoint, dan juga nanti mungkin teman-teman bisa membuat catatan bersama sehingga bisa kita kembangkan bersama juga. Monggo siapa dulu, silahkan. Saya deh boleh sharing Boleh, duluan ya. silakan Mas Dini. Saya mungkin mau cerita bukan soal penulisan dulu, tapi membaca memoir ya. Jadi dari kecil karena memang saya suka membaca buku. Ada satu memoir yang saya baca waktu saya SMP. Itu Revolusi di Nusa Damai oleh Ketut Tantri. Bahasa Inggrisnya Revolution in Paradise. Ketut Tantri itu seorang asalnya dari Inggris, dari sebuah pulau di Inggris. Lalu di zaman penjajahan, masih zaman Belanda, dia menjelajahi Hindia Belanda waktu masih ya, karena dia nonton film tentang Bali. Ya. Lalu dia punya pikiran, saya harus pergi ke Bali. Ya. Lalu dalam ceritanya dia ke Bali, mobilnya mogok, dia nyetir, sebenarnya orang Belanda nggak suka perempuan kulit putih sendirian gitu. Dia mogok di depan sebuah istana, lalu dia angkat menjadi anak raja. Nah, ceritanya romantis sekali gitu ya. Lalu setelah udah dewasa, baru saya baca bahwa kalau orang nulis memoir, pasti akan meromantisir beberapa hal gitu ya. Tapi salah satu hal juga yang harus diingat buat menulis memoir, kita juga melakukan riset terhadap zaman itu. Jadi juga menambahkan data-data yang mungkin kita sudah lupakan. Jadi kalau tadi Mas Ngadio kan sempat ngomong mungkin kita bisa mengarang ada dialog, bisa begitu ya. Tapi kita tidak mengarang peristiwa. Tidak boleh mengarang peristiwa. Kalau mengarang dialog memungkinkan. Ya, memungkinkan karena kita nggak mungkin mengingat persis dialognya ya. Ya. Itu saya pikir oh ya benar juga. Lalu saya pernah baca lagi memoir penulis Inggris namanya Roald Dahl. Dia nama memoirnya Boy. Itu cerita tentang masa kanak-kanak dia. Seru sekali. Itu cara menceritakannya hidup sekali dengan gaya bahasa anak-anak ya dalam bahasa Inggris ya. Tapi saya tahu bahwa waktu dia menulis itu dia sudah menambahkan dengan persepsi dia sebagai orang dewasa. Jadi kadang-kadang gini, ada hal yang kita lupakan, dia tulis, saya tidak ingat persisnya apa yang dikatakan, tetapi sepertinya, saya pikir, oh begini ya cara menulis memoir yang baik ya. Nah, terus untuk di Indonesia lagi, setelah ini saya kenal ada satu orang sudah almarhum sekarang namanya Dr. Firman Lubis. Dia menulis trilogi, Jakarta 1950-an, Jakarta 1960-an, Jakarta 1970-an. Subjudulnya Jakarta 1950-an, masa remaja. 1960-an dia tulis masa kuliah, masa mahasiswa, dan 1970-an masa sebagai dosen. Nah, itu menarik sekali kisah dia itu, tapi juga kita jadi mengenal Jakarta pada saat itu seperti apa. Tentunya Jakarta dari persepsi dia ya. Nah, saya sih sering memang membuat catatan-catatan harian saya cukup banyak, tapi belum jadikan buku, dan niatnya selalu ada gitu ya. Nggak tahu mungkin tahun 2022 harus termasuk buku psikologi lansia ya Mas Dani ya. Betul. Keren sekali loh, serius. Kalau yang kemarin cetakan kelima itu penerbit baca ada Psikologi of Money, psikologi lansia itu
mudah-mudahan Ya, bisa, ya. Pak. Ya, saya harus selesaikan itu ya. Nah, ini kembali ke tadi, saya lagi berpikir banyak sekali yang mau saya ceritakan tentang kenangan saya sebagai orang yang lahir di Jakarta dan besar di Jakarta. Banyak sekali memoir di Indonesia kalau meromantisasinya kehidupan di desa, kehidupan di kota kecil. Kalau saya bangga sebagai anak Jakarta yang besar di kota Jakarta, tapi banyak hal yang unik yang orang tidak tahu bahwa di Jakarta pernah terjadi seperti ini. Dan itu pun juga terus terang adalah pengalaman saya sendiri. Nah, ini teman saya Nuri, itu barusan menulis juga sebuah memoir, anekdot-anekdot tentang Jakarta masa kini dengan segala macam keanehannya. Dan bukunya diberi judul Jakatronya gue. Gitu ya. Nanti berbagi cerita ya Mbak Nuri ya. Nah, mungkin saya serahkan Nuri tolong cerita aja. Oh, udah, Denny udah. Ya, nanti saya lanjutkan. Nanti lanjut, Nuri aja cerita. kita saling ngobrol kok. Ya. Nanti Pak Mimbar, Mbak Nova, Mbak Neni sama Mbak Surtini. Selamat sore, saya belum menjawab Mbak Surtini, Mbak Neni, selamat sore. Iya, selamat sore. Mas Dio. Ini di rumah atau masih di kantor? Di kantor, Nyambi. Iya, terima kasih Mbak Neni, selamat sore. Mbak Neni. Halo, Mbak Neni di rumah atau masih di kantor? Di rumah, tapi ini suaranya enggak terlalu mendukung. Oh, kalau suara Mbak Neni jelas kok dari sini. Mbak Neni di Purbalingga kayaknya. Oh, di Purbalingga, baiklah. Oke, silakan Mbak Nuri untuk bercerita tentang anekdot Jakarta, memoirnya, silakan. Ya, saya agak lama tinggal di luar di Eropa. Tahun 2017 itu kan balik ke sini karena ibu saya demensia, jadi saya menemani ibu di sini, mengurus ibu. Nah, waktu balik 2017 itu kalau orang bilang kalau keluar negeri kan banyak yang culture shock ya. Kalau buat saya tuh kalau udah kelamaan di luar balik lagi ke Indonesia, nah itu culture shock-nya banyak banget. Jadi yang sebelumnya itu kayaknya bisa diterima, apalagi kalau libur itu kan juga saya libur ke sini itu bisa terima gitu. Tapi begitu balik ke sini terus mulai dia tuh mentok-mentok gitu kan, kayaknya jengkel sekali gitu. Tapi terus pada akhirnya harus dipikirkan juga, ya welcome back to Jakarta Nuri gitu kan, this is your country gitu kan. Dan itu jadi catatan-catatan kecil saya. Terus waktu saya balik ke sini itu kan ke kelurahan, untuk ngurusin administrasi itu ya. Yeah. Dan itu kan kalau sama institusi-institusi pemerintahan itu kan banyak sekali yang harus kita ya oke deh gitu kan. Kayaknya tuh kalau kita kerjakan itu kita sangat gitu kan, pengennya ngomel gitu. Tapi kalau nggak dikerjakan kok ya nggak bisa, harus dikerjakan gitu kan. Jadi terus ada saya bikin tulisan-tulisan kecil yang biasanya itu kalau dulu kayak Mas Ngadio tuh saya punya diary yang kecil-kecil itu ya. Mas Dio, oke. Mas Dio. Supaya lebih singkat. Panggilan kesayangan lah, Bu. Iya panggilan orang tua, keluarga. Sip. Terus kalau sekali dulu berarti. Ya kalau dulu saya juga punya diary yang bagus-bagus itu ya. Yang indah-indah gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh saya menganggap Facebook itu diary saya. Oh, sama dong. Jadi banyak yang saya tulis di Facebook, terus itu saya kumpulkan yang tentang Jakarta. Terus saya minta teman saya, namanya Agus Maki, dia mantan partner saya waktu kami kerja di iklan dulu tahun 90-an. Terus dia bantu saya untuk bikin grafisnya gitu. Dan itu kemudian jadi satu buku yang tadinya tuh saya bikinnya tuh Jakartanya gue gitu. Tapi terus menurut Agus, Jakartanya gue tuh agak terlalu rapi. Mendingan lo bikinnya Jakatronya gue, karena Jakarta yang saya tulis itu agak miring-miring gitu kan. Jadi nggak terlalu rapi sebagai satu sebagai satu sejarah gitu ya.
sejarah yang resmi, tapi itu adalah pengalaman saya datang ke sini yang kadang-kadang bikin jengkel gitu, tapi harus dikerjakan gitu kan. Jadi jadinya itu jakatroknya gue. Terus jakatrok dari apa sebenarnya? Katroknya itu atau jakatroknya? Judul itu? Ya digabung ya. Jadi apa namanya? Permainan kata aja ya jakatroknya gue. Akrobatik kata ya. Nah, waktu itu juga dengan penerbitnya itu mereka mau mengedit tulisan saya supaya bahasanya tuh lebih rapi gitu. Sementara saya bilang ini judulnya aja udah jakatroknya gue gitu, karena saya nulisnya tuh yang gue begini gue begitu gitu. Ini jakatroknya gue. Jadi buat saya judulnya itu sudah mencerminkan isinya, bahwa itu nggak bakalan lu nggak bakalan nemu yang rapi-rapi deh di situ deh gitu kan. Jadi itu terus akhirnya mereka ya udah deh terserah Mbak Nuri gitu. Jadi terus muncul buku itu. Tadinya saya buat e-book di Google Play, tapi terus ada satu penerbit yang dia suka dengan itu, jadi dia ambil untuk diterbitkan fisik. Fisik. Boleh lihat mana? Sebentar ya. Ini tapi sudah tidak diterbitkan lagi ya. Saya sudah mencabut hak penerbitannya. Oh, itu teman Mas Jani di Inggris atau di mana? Di mana? Apanya tuh? Mas Jani, Mbak Nuri, Eropanya mana Eropanya? Saya sekolah di Prancis, tapi tinggalnya di Swedia waktu itu. Oh, ambil apa di Prancis? S3. Ambil bidangnya? Cyberspace, cyberculture, kebudayaan internet ya. Kalau boleh info Instagramnya apa? Ketik dong, kita saling bagi-bagi, ketik dong, aku follow. Iya, itu biasa saling follow. Sebentar, ini saya tulis namanya soalnya nama kecil, jadi mungkin saya tulis nama ini aja ya. Nah, tuh. Enggak, kok belum muncul? Sudah, harusnya. Belum. Oh ya, sabar dong. Internet kan tidak lebih pintar dari kita, toh. Jadi, fisiknya ini. Oh. Terbitan berapa itu memoirnya? Apa? Terbit tahun? Terbit tahun ini. Tapi enggak dicetak lagi. Sudah tidak ada lagi di pasaran. Cetak berapa waktu itu? Cetak berapa hari eksemplar? Nah, itu. Enggak, kita orang penerbit indie biasa saling bagi-bagi info. Kita ya cuma cetak 50, yang How I Met My Pet cuma cetak 50, Cucu cuma cetak 200, Hiro 200. Bukan soal itu, tapi di kontrak itu disebutkan 500 eksemplar. Oh, itu udah banyak itu. Tapi sebetulnya saya pikir itu tidak sebesar itu. Mereka cuma POD aja ya. Menerbitkan sejumlah pesanan. Pre-ordernya. Mencetak sejumlah pre-order. Oh iya, harusnya kontraknya berbunyi sesuai POD kayak gitu. Kalau di media kayak gitu. Ya, lalu banyak sekali yang terjadi. Jadi baru 2 minggu yang lalu kali ya, Dan ya. Saya mengeluarkan pencabutan hak penerbitan. Ya. Betul. Hak izin terbit. Pencabutan hak izin terbit dan segala hal yang berhubungan dengan itu. Jadi kalau menemukan ini di pasar manapun yang berbentuk fisik itu berarti ilegal. Sekarang adanya di Google Play sebagai e-book. Begitu. Mas Dio itu, tahu kok itunya, tahu penerbitnya, tapi saya nggak mau sebut. Ya. Santai.
Santai. Itu sebentar. Berapa lama nulis Jakarta Rock ini gue? Karena sebagai memoaris itu punya kayak semacam perencanaan khusus, atau mungkin Mbak Nuri punya kayak semacam pengen nulis atau punya kayak semacam apa ya? Perencanaan khusus enggak sih nulis buku itu? Enggak. Jadi ya tadi seperti saya bilang, saya punya Facebook sebagai diary saya. Waktu saya pernah tinggal di Kosovo juga selama 4 tahun, saya punya website khusus yang berbicara tentang tinggal di sana, gitu kan. Nah itu lalu saya masukkan itu, jadi saya sudah punya 3 atau 4 ya, yang sifatnya memoir itu. Ya itu tadi seperti yang Mas Dio bilang, dibagi-bagi. Jadi saya bagi satu itu ada, semuanya ada di Google Play, Nuria Soeharto itu tadi. Lalu ada satu yang tentang sekolah aja. Terus satu lagi tentang tinggal dan bekerja di wilayah konflik. Saya tinggal di Kosovo 4 tahun, lalu kerja untuk misi perdamaian di Palestina, di Hebron. Itu jadi satu buku. Terus ada satu buku lagi yang ngobrol sama ibu saya yang demensia. Jadi bagaimana mengurus ibu, itu tapi tidak dalam bentuk how to, tapi pengalaman sehari-hari yang saya bagi-bagi menjadi per tanggal ya. Iya, sebentar. Sebetulnya yang khusus buku demensia, saya punya buku yang ditulis oleh D.Y. Suharya sama Dian Purnomo, judulnya Ketika Ibu Melupakanku. Nah, itu buku dulu. Kalau yang punya Mbak Nuri ini sebenarnya ini menarik ya, sudah diacarakan belum ya? Ini kan teman-teman memoaris yang baru-baru gabung 5 bulan terakhir itu kan kebanyakan pensiunan, mungkin saya perlu mengacarakan bukunya Mbak Nuri yang ini. Kalau kemarin kan saya Bu Dewi Ojar, dia 68 tahun tapi masih rajin belajar dan menjadi coach, aktif di dunia coaching. 68 belajar sama milenial itu. Kalau yang Mbak Nuri ini sebenarnya dimensi yang maksudnya aku baca di teori yang bukunya Dewi Surya kan ada gejala-gejalanya ya kan ya? Ya, itu yang sedang saya kerjakan. Oh, sedang dikerjakan. Kalau ini bukan memoir, tapi mungkin sedikit memoir ya. Jadi lebih pada pengalaman saya ngurusin ibu. Cuma per topiknya itu akan saya ambil contoh dari pengalaman yang sehari-hari. Kalau yang bukunya di Y. Suharya itu kan memang apa namanya? Iya, di Y. Suharya Moncone ya. How to-nya ya. Terus dengan sama ibunya juga sendiri kan. How to-nya. Tentang ini. Kalau saya, nah yang sudah keluar, sudah terbit itu lebih pada pengalaman saya sehari-hari sama ibu. I see. Jadi biasanya tuh jalan pagi. Jadi kalau jalan pagi sama ibu saya tuh saya keliling keliling kompleks. Itu kan dia menemukan macam-macam hal yang terus komentarnya itu adalah komentar dia yang kadang-kadang kayaknya demensia gitu. Tapi terus kadang-kadang kok kayaknya nyambung ya gitu. Jadi kayak misalnya dia lihat ibu-ibu yang pada mau ngelayat gitu. Kita mau ngelayat, ada tetangga yang meninggal, terus saya ajak ibu ke sana. Terus di tengah jalan itu kita ketemu sama para tetangga yang ibunya, yang mereka tuh jilbabnya panjang gitu kan. Terus dia tuh sampai bilang, itu orang pada kekurangan baju kok itu bajunya panjang bener gitu. Itu kan kalau orang demensia kan udah nggak terfilter lagi ya. Terus nanti kita bilang bahwa ini kita mau ngelayat ya? Iya. Kok itu pada pakai kerudung yang bling-bling gitu sih, gitu kan? Itu ajaran etika yang dia dapat dulu itu bahwa kalau melayat itu sembok ya yang sederhana gitu loh, nggak bling-bling, nggak menor ya katakanlah ya. Nggak menor gitu kan. Oh iya. Jadi itu sudah tidak terfilter lagi gitu, dan itu cerita-cerita pagi yang kayak gitu yang buat saya tuh
menggambarkan ibu saya yang dulunya itu sangat berpikir modern, berpikir sosial gitu ya. Pikirannya itu difilter secara sosial, gimana caranya sopan menghadapi orang gitu kan dengan pikiran-pikiran itu. Tapi sekarang dengan dimensianya itu yang namanya filter udah nggak ada gitu, ngomong aja di depan orangnya gitu kan. Itu yang kayak gitu. Jadi sehari-hari cerita-cerita pendek sehari-hari gitu yang saya alami bersama ibu gitu. Itu yang buku kecil itu tentang demensia. Ya, demensia itu sudah terbit atau belum? Saya ingin konfirmasi. Sudah terbit berarti? Itu fisiknya terbit tahun 2017 sampai 18 gitu deh. 18 kayaknya ya. Saya datang 2017. Sudah terbit fisik itu ya? Itu menarik loh itu. Menarik itu. Karena saya pernah nonton video, misal ibu saya umur 70, ini hampir 78. Nama saya siapa? Kadang kamu siapa? Malah katanya kayak gitu kan, saya lihat video itu. Terus ditanya umur Anda berapa? Saya umur 28, padahal umur aslinya 80, ngakunya umur 28 gitu loh. Menarik sekali karena ini masalah yang serius tapi harus kita hadapi ya sebagai anak ya. Iya. Kalau yang baru sekarang yang saya mau buat itu ada lagi yang lebih pada pergulatan pribadi ya. Kan nggak gampang ngurusin orang demensia itu kan seperti orang mengurus more than baby. Bukan cuma baby ya. Kalau orang ngurusin baby itu ya ngurusin orang tua sama seperti mengurus baby. Tapi mengurus orang tua yang demensia itu buat saya sama seperti ngurusin anak yang punya cacat permanen gitu. Yang tidak lengkap gitu ya, kayak mengurus anak yang autis gitu misalnya. Itu anxiety-nya tuh kan 24 jam ya. Jadi kita tuh yang selalu khawatir ini saya bisa ini sekarang ibu saya lagi di kakak saya. Jadi saya bisa dengan tenang duduk di sini. Kalau enggak biasanya tiap 2 menit saya harus keluar ngelihat ibu lagi ngapain gitu ya. Gitu. Jadi dan itu karena sifatnya seperti itu, jadi bikin bukunya lama ya. Jadi karena tiap kali menulis, aduh pengen nangis, pergi lagi gitu. Nunggunya itu sampai tenang dulu lagi gitu, dan jadi itu yang bikin lama sih. Kalau sesudah itu sih buat saya agak lebih gampang ya. Jadi waktu itu ada teman yang nanya, Nur gimana sih nerbitin buku, apalagi lo di Google Play gitu kan, gimana caranya gitu. Yang paling susah apa Nur? Oh yang paling susah itu menyelesaikan bukunya, ya Dan? Kalau Google Play kan tinggal ngisi upload selesai ya. Iya kan tinggal bikin PDF-nya, terus layout sana dikit, sini dikit gitu kan, terus udah diupload kan. Yang susah kan menyelesaikan bukunya. Betul sekali. Jadi udah gitu kan, proof. Iya, oke. Nanti kita sambung lagi dengan Mbak Nuri. Saya ingin menyapa Ibu Heti Arifin. Selamat sore, Assalamualaikum Bu Heti. Sore-sore Mas. Ya, ini Bu Heti ini adalah awal-awal Diomedia bikin seri memoir ya Bu ya? Betul. Nah, silakan cerita awal-awalnya gimana akhirnya ikut menulis memoir juga Bu? Iya. Dulu tuh memang saya aktif di berbagai kelas menulis, seperti di Alenia sama Genius Writing seperti itu. Lalu saya kenal Mas Dio lewat itu Pak dosen Surya Suryadi. Betul. Itu teman saya yang akhirnya mencemplungkan saya kembali ke dunia literasi seperti itu, Mas. Maaf saya tutup videonya ya, karena sinyalnya itu, Mas, nggak bisa. Ya, nggak apa-apa. Ya, terus nggak apa-apa, santai aja. Oke, begitu. Jadi akhirnya
Sinyalnya nggak Hilang sahabat. suaranya. Ya, oke. Apa itu memoir? Iya, apa? Ya, Story seperti itu. Ya. Oke. Oh ya, benar-benar. Akhirnya saya dari situ mulai menulis di Mas Dio. Tapi memang sudah menulis. Saya itu sebetulnya sudah menulis dari SMA, Mas. Jadi saya sudah menulis gitu. Lama banget Betul. SMA. Ya, tapi tidak saya terusin seperti itu. Zaman dulu itu remaja, seperti muslimah, seperti itu. Saya sudah kirim-kirim tulisan dulu, udah dapat honor seperti puisi, seperti itu. Saya kalau tembus itu dapat honor kalau zaman dulu. Tetapi kemudian tidak terus lagi ya, dengan berbagai alasan. Lalu saya ketemu Pak Suryadi, saya bela-belain, saya ketemu waktu beliau mengantar mahasiswa studi tour di Jogja bersama suami itu. Akhirnya, ayo Bu, menulis kembali Bu, seperti itu. Oh, tapi saya tuh, saya pembaca buku ya Mas Dio, kita sama ya. Saya itu aktif pembaca buku, jadi semakin banyak membaca, saya semakin sadar kalau saya itu bodoh gitu loh Mas. Jadi setiap nulis, aduh, tulisanku seperti ini, aduh, akhirnya mentalnya itu malah jatuh terus seperti itu. Setiap nulis mentalnya jatuh. Akhirnya tulisan itu buat sendiri aja, tidak dipublish seperti itu. Menulis untuk diri sendiri dulu ya Bu ya. Betul Mas. Lalu akhirnya karena semangat dari Pak Suryadi, makanya saya bilang kita butuh teman sesekali yang menyadarkan kita di saat kita tidak percaya diri seperti itu. Ayo Bu nulis, itu yang saya paling ingat. Setiap buku punya pembacanya, tidak ada kok tulisannya yang jelek. Kalau perihal ketatabahasaan, nanti kita bisa mempelajari hal itu sewaktu berjalan dalam perjalanannya seperti itu. Tetapi setiap buku ada pembacanya masing-masing. Sayang sekali, saya itu kenal Pak Suryadi gara-gara sama-sama pembaca buku juga begitu loh Mas. Saya kalau Ibu tidak menulis, ayo dimulai dari menulis memoir dulu. Saya kenalkan dengan foundernya Mas Ngadio. Dari situlah saya kenal Mas Ngadio. Lalu saya WA kan Mas Ngadio, ingat nggak Mas Dio? Iya saya di WA. Ya Mas, saya nanya penerbitannya berapa ya, kalau saya langsung nanya penerbitan waktu itu kalau nggak salah segini. Waduh. Saya aduh itu sekali, dana saya belum ada seperti itu. Akhirnya saya belum untuk yang sendiri. Akhirnya saya ikut terus menulis yang antologi ya, yang bareng-bareng seperti itu. Iya, kemudian tapi dalam perjalanannya, ingat nggak sih Mas Dio, saya mengajak banyak orang ya Mas? Iya, rame-rame. Saya setiap ada undangan, saya selalu mengajak orang, termasuk Bu Sapta, termasuk banyak sekali. Saya rasa yang pada perjalanannya ada yang menerbitkan di Diomedia, ada yang di penerbit lain. Ya monggo ya, pilihan ya Mas. Bebas. Betul. Tetapi banyak juga yang mereka itu bermula dari Diomedia. Makanya saya luar biasa Mas Dio itu. Banyak membantu penulis-penulis pemula yang akhirnya percaya diri dan berkembang pesat, tetapi tidak semuanya menerbitkan di Diomedia. Tetapi tidak apa-apa ya Mas. Enggak apa-apa. Mas Dio besar, terkadang malah dari penulis-penulis lain yang datang sendiri seperti itu. Tanpa diajak-ajak malah datang sendiri seperti itu. Ya begitu mungkin Mas Dio ceritanya. Semua orang punya cerita ya Mas, tapi pada perjalanan hidup saya Mas Dio banyak sekali berjasa membantu, termasuk dalam hal ilmu-ilmu kepenulisan. Saya terima kasih banyak loh Mas Dio. Ini luar biasa dan seumur hidup akhirnya saya pakai. Karena ternyata di dunia kepenulisan itu banyak juga yang maaf ya, yang tidak memenuhi standar, yang salah seperti itu. Lalu pernah suatu ketika saya sama Mas Dio, ini yang benar itu begini loh Bu, ini. Saat itu untungnya saya itu bukan tipe yang baperan, tersinggung gitu. Saya malah, jadi begini ya, jadi begini. Jadi itu
malah saya bisa ambil ilmunya seperti itu. Dan saya merasa wah luar biasa waktu itu. Waktu dikasih tahu oleh Mas Dio, yang benar itu begini loh Bu, standarnya itu begini loh Bu. Luar biasa bagi saya. Terima kasih banyak loh Mas. Itu ilmu yang sampai saat ini terus saya pakai dan saya gunakan, dan saya bagikan kembali ke teman-teman yang sedang belajar menulis seperti itu. Bu Hetty, domisilinya di mana, Bu? Saya di Jogja, Pak. Oh, jadi nggak jauh dong kalau ketemu Mas Dio ya? Oh, pernah ke tempat saya. Pernah. Saya sama suami sama anak pernah mampir ke tempat Mas Dio. Seru sekali. Kehormatan. Kehormatan. Rebus dong Bu ya. Ibu, Bu Nuria. Salam kenal ya Bu Nuria. Salam. Iya. Ya. Itu cerita Ibu tinggalnya di Jakarta mana, Ibu? Saya nggak di Jakarta, Ibu, di Bekasi. Oh, saya pernah tinggal di Bekasi, Ibu. Saya pindah ke sini tahun 2010. 2010. Iya, 10 tahun. Ya, lumayan. Dulu saya tinggal di Jatirangga, Asrama Polri Jatirangga, Bekasi, Jati Sampurna di situ, Bu. Oh, Jati Sampurna. Iya. Oke. Izin Bapak Ibu, Pak Dio. Iya. Meninggalkan grup dulu, ada briefing sore sama teman-teman keuangan. Oke, makasih Bu Arfi. Ditunggu naskah memoirnya. Waduh, jangan dipaksa. Terima kasih Ya. Bu Arfi. Ya, sama-sama, salam kenal, salam sehat semua Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sukses rapatnya. Mas Dio masih mute. Oh iya. Itu pernah main ke tempat saya bersama keluarganya dengan kondisi kantor sangat berantakan ya Bu ya. Oh enggak, Mas, enggak. Oh itu nggak apa-apa dong, aslinya kelihatan. Iya. Kita ingin menyapa Mbak Nova. Selamat sore Mbak Nova. Sudah selesai belum ya? Selamat sore Mas Dio. Ya, kalau Mbak Nova gimana pengalaman menulis memoirnya? Aduh, ini juga sering ke Eropa ini, Mbak Nova. Aku ini soalnya lagi belajar. Jadi aku memang belajar nih dari Mbak Nuria, dari Mas Dani, dari Mas Dio, dari semua bapak-bapak ibu. Jadi aku memang khusus aku memang mau mendengarkan ini cerita-cerita bagaimana menulis. Jujur aku itu nggak pernah nulis-nulis, belum pernah sama sekali. Jadi itu tulisan pertamaku ya waktu Mas Dio bilang untuk transformasi diri itu, aku juga ini apa ya, bolak-balik aku bilang sama Mas Dio, aku udah di depan laptop, tapi aku nggak bisa nulis apa ya mau ku tulis, aku nggak ngerti. Tapi ternyata tulisannya sangat bagus tulisannya. Aku dari tadi begogok ini piye to iki aku gitu. Nah terus akhirnya ya sudah mulai aja, nggak apa-apa, tenang aja kata Mas Dio gitu. Ya udah aku mulailah pelan-pelan gitu. Terus akhirnya aku masukin aja ke Mas Dio iki piye kayak yang ini. Oh iya bisa diperpanjang lagi. Waduh, jadi Mas Dio ini bener enggak sih aku gini, ini bener tidak, nggak tahu ceritanya. Yang sudah terbit ini ya How I Met My Pet tentang ayam ketawanya Mas bojonya Mbak Nova itu keren, fotografinya keren banget. Dan itu dapat sorotan dari editor saya di kata pengantar, nanti bisa dibaca. Karena lokalitas sama apa namanya? Kalau dalam orang Jawa namanya kelangenan ya, masuk kelangenan kan ya, burung, ayam. Itu termasuk kelangenan, piyayi itu. Ya Pak Mimbar anjing juga, kucing, terus tanaman hias, apalagi ya hewan-hewan yang kelangenan itu. Pokoknya dipelihara tapi tidak dimakan. Nah itu ayam ketawa kan nggak boleh itu. Ayam nggak dimakan memang suka gitu. Jadi ya karena suamiku tuh senangnya di pasar Pramuka, di Jalan Pramuka itu. Jadi aku kalau dibawa ke situ tuh aku suka cemberut aja, aku nggak suka gitu. Karena bau, karena gimana kotor gitu. Jadi aku nggak suka.
Tapi setelah dia beli macam-macam, aku jadi suka. Jadi beli burung, beli apa ya, aku suka gitu. Tapi kalau diajak ke sana, aku nggak suka. Jadi tulisanku. Domisilinya di mana? Aku di Jakarta, di Mampang. Di Mampang. Oh, di Mampang. Oke. Ya, Mas Dani di mana? Saya di Jakarta Timur, di Pondok Lapa. Oh, di Pondok Lapa dekat Bilimun ya. Ya, dekat situ. Gitu. Jadi aku ini masih belajar. Jadi aku memang sengaja mendengarkan itu memang mau belajar gitu. Itu aja sih Mas Dio, Mas Dani, Mbak Nuria, Pak Mimbar. Oke. Semua belajar kok Bu, semua. Belajar. Ya. Tadi Mas Dani di awal tuh suka membaca memoaran ya. Kalau pengalaman menulis memoarnya gimana Mas Dani? Apanya? Tadi kan pengalaman saya sendiri. Iya. Kalau pengalaman menulis memoarnya. Oke, saya mungkin karena punya banyak sekali catatan dan mungkin sama seperti Mbak Nuri ya, Facebook itu menjadi buku harian ya. Jadi saya sering Facebook itu menceritakan sesuatu yang masa lalu. Saya ketemu foto lama, saya pasang terus ada ceritanya di situ ya. Dan ternyata saya juga punya saudara jauh yang juga suka pasang foto-foto lama lalu ada ceritanya. Iya, dan itu aku suka banget fotonya. Apalagi Mas Dani wisuda itu masih ini ya. Apa ya? Atau yang dikerja di kantor apa itu? Yang harus nelpon itu. Oh, banyak lah saya cerita seru banget. Dulu cerita masa kuliah, cerita tentang orang tua saya, dan selalu kalau ketemu foto, jadi ada cerita berdasarkan foto. Nah, tapi kalau untuk betul-betul menerbitkan memoir, sejujurnya itu baru pertama kali itu tahun 2021. Ya, jadi sebelumnya saya catatan banyak. Dulu saya punya blog, tapi blognya hilang ya. Karena ditutup itu ada namanya multiply.com ya, terus akhirnya hilang, jadi semua tulisan di situ hilang dan saya bongkar file nggak ada. Nah, jadi waktu itu ngobrol dengan beberapa penulis di sebuah grup WhatsApp, Mas Ngadio juga anggota situ di Satu Pena, muncul waktu itu cerita tentang mau nulis cerita anak-anak. Ketemulah 10 orang penulis cerita anak-anak, lalu muncul ide lagi, bagaimana kalau misalnya kita buat memoir tentang buku yang kita baca waktu masa kanak-kanak. Dan terbitlah buku ini, Berkelana Lewat Buku. Ya, jadi ada 7 penulis yang lain, yaitu Ibu Murti Bunanta, Kurnia Effendi, Iksaka Banu, Jane Ardaneswari, Romo Muji Sutrisno, satu lagi siapa ya? Saya, 7 orang. Jadi ini terbitnya bulan Januari tahun ini. Tipis bukunya, nggak terlalu tebal ya. Itu cerita kenangan tentang buku yang dibaca. Jadi buku-buku yang kita pertama kali baca, buku mana yang paling diingat, jadi memang fokusnya ada pada buku. Lalu ketika ini terbit, berapa minggu kemudian ada tawaran untuk menulis memoir tentang kakek dan nenek. Yang penerbitnya adalah Dio Media. Itu keren banget. Ini cukup tebal ya. Ini ada 43 cerita, saya tadi bingung. Kakek dan nenek. Saya nggak pernah punya kakek. Nah itu Mas Dani pernah diculik ya ceritanya ya. Jadi saya malah kalau cerita itu punya 4 nenek. Kalau menurut ceritanya, belilah buku ini. Jadi saya pikir ini masuk nggak? Sudahlah, kirim sajalah gitu. Ternyata dimuat juga ya. Jadi ini judulnya kan Memoir Bahagia Bersama Kakek Nenek Tercinta. Saya nggak punya kakek, punyanya nenek, dan neneknya ada 4 lagi. Gimana ceritanya itu yang menarik, dan buat saya 4-empatnya meskipun sebenarnya mau dibilang tinggal lama bersama mereka masih bisa dihitung dengan jari ya tahunnya berapa, tapi 4-empatnya itu punya kesan sangat kuat pada diri saya. Jadi nenek itu adalah ibunya ayah saya, ibunya ibu saya, lalu ada lagi ibunya om saya, jadi ibunya suaminya tante, dan tantenya dia. Jadi 4 nenek itu semua punya pengaruh yang saya berani mengaku bahwa saya menjadi saya itu antara lain karena 4 orang itu. Ada banyak hal yang kata-kata mereka yang tersimpan dalam memori saya. Antara lain kecintaan saya suka membaca itu juga terpengaruh oleh nenek-nenek itu. Itu sih kalau ini pengalaman untuk nulis memoir. Dan kaya itu kaya, neneknya banyak. Terus sudah mulai
nggak tahu kalau misalnya Mas Ngadio kan mulai menantang kita semua tulis memoir pribadi ya. Barangkali itu jadi resolusi tahun 2022. 2022. Bukan menulis dan menyelesaikan. Mas Dio masih nagih satu tulisan saya, bukan memoir, buku psikologi lansia. 75%. Saya nggak berani janji kapan selesainya. Saya janji November, sekarang udah Desember. Oh, saya sudah gitu, menyelesaikan. Itu caranya. Aku nggak bisa janji kapan-kapan, nggak begitu. Kalau saya sukanya nagih sih kapan jadi gitu loh. Nggak harus janji sih kapan jadinya. Saya sama dengan teman yang membuat layout dan sebagainya itu, saya nggak bisa janji ya kan, tapi tiba-tiba saya udah selesai kirim kayak gitu. Teman-teman desain juga kayak gitu. Oh sudah selesai Mas, dikirim ke WA, linknya ya kan, drive-nya. Terus kita ya sudah terbit kayak gitu. Ya, menarik sekali ceritanya Mas Dani ya. Saya masih ingat sekali saat diculik, diajak kemana-mana ya kan, saat di Inggris ya. Kemudian dengan kakeknya juga, terus yang memang ada sedih sad ending ya nenek ya. Ya. Tapi seluruh warga ya kerabat itu berziarah semua, itu sad ending. Jadi karena dituakan ya di sana ya. Iya betul ya. Itu pengalaman Mas Dani. Kalau Pak Mimbar nih luar biasa, ngeblog sama bikin cerita di Facebook banyak sekali. Kalau pengalaman memoir Pak Mimbar itu seperti apa, kita simak bersama. Monggo Pak Mimbar. Ya, jadi akhirnya saya harus ngaku juga. Jadi sebenarnya saya sebelumnya 2015 saya pernah nulis memoir. Jadi itu dari Facebook, blog, kemudian entah malaikat dari mana, itu ada seorang anak muda, Mas Eko, itu dia bilang, Pak, kok sayang sekali buku hanya ditaruh di Facebook aja, Mbok. Nah, kira nggak tahu kelihatan apa enggak ya. Nah, ini buku memoir saya 2015. Jadi percetakan ini, jadi yang bikin saya kasih kan blog saya sama Facebooknya, kemudian sama kawan itu dikumpulkan, Pak kita cetak aja di Semarang. Berapa belakang ini saya nggak mau cerita tentang buku itu, karena ada sedikit dosa. Buku itu memoir tentang saya bekerja di perminyakan. Jadi kalau untuk umum dia agak sedikit teknikal walaupun saya coba dengan bahasa populer, tetapi harus banyak dibantu dengan ilustrasi, gambar-gambar. Ketika buku itu mau dicetak, isenglah saya minta izin, karena ini gambar-gambar rig bukan punya saya ya. Jadi saya minta izin kepada perusahaan seperti Exxon, seperti mana, dan semua tidak menjawab atau sekali menjawab tidak. Nah, setelah mereka bilang tidak, walaupun foto itu saya motret, saya nggak berani. Karena waktu saya masih kerja ya, nanti saya di blacklist. Nah, itu memoir. Nah, saya nggak tahu Mas Dio, karena buku ini udah kayak mati. Saya pernah simpen, dimakan rayap semua. Jadi saya sendiri juga nggak punya originalnya. Tadi agak kepikir kalau di repro atau terus kemudian diperbaiki lagi oleh Diomedia itu gimana hukumnya gitu? Izin ke penerbit sebelumnya Pak. Lah izin penerbit sebelumnya ya saya ini juga. Artinya ya boleh itu saja. hanya kita sendiri. Artinya hanya saya sama teman saya. Kemudian teman saya yang ya waktu itu saya masih di RIK ya. Saya di RIK itu kan bekerja 1 bulan. Libur 1 bulan. Nah, ketika saya direct itu dia ngerjakan aja. Jadi ngerjakan Pak ini kita itu ya udah hantam aja. Jedet gitu. Jadi nggak ada istilahnya editor apa ya kepengen bikin buku itu rasanya gimana, cetak aja. Kalau yang mandiri itu Pak, mandiri memang. Iya, padahal aku suka sama sekali nggak ada lukisannya. Jadi yang gambar depan rig ini memang potret saya sendiri, tapi kemudian oleh teman karena pinter huruf-huruf dan nama-nama rig dihapus. Dihilangkan.
hilang, hanya itu. Tetapi di belakangnya sudah tidak ada lukisan. Beberapa ujung-ujung sudah ini yang untungnya selamat dimakan rayap ya. Kalau ini karena saya waktu tinggal di Bekasi, jadi rumah di tengah sawah, saya di Jalan Kodau namanya, Jalan Kodau Raya. Iya, itu kalau malam itu laron itu seperti kembang api keluarnya. Nah, itu jadi waktu itu memang agak nggak mau saya ceritakan karena ternyata sebuah perusahaan terkenal yang kita mungkin nggak usah disebut namanya udah memiliki e-booknya. Saya nggak tahu dari mana dia dapat itu. Saya sendiri asli aja nggak punya. Orang lain bilang, Pak, saya mendapatkan ini dari e-book di bla 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 gitu. Apa Bapak yang itu? Wah, saya nggak tahu. Saya bilang saya hanya nyetaknya tadi hanya untuk ulang tahun perkawinan ke 40 apa ya gitu ya. Belum tahu-tahu teman bilang saya mau pesen dong, pesen akhirnya jadi. Jadinya aslinya hanya untuk keluarga sendiri gitu. Oh, itu ya boleh, itu nanya nggak, Pak? Sama monggo. Menanya sama Mas Tio kali ya. Kalau kayak gitu bisa dituntut nggak sih ya? Kita bisa menuntut yang menerbitkan itu nggak sebagai e-book? Ya bisa saja kalau punya buktinya. Tapi kan menuntut itu ada dua tuntutan, dalam arti secara restorasi atau pengadilan dengan cara dua hal itu. Restorasi jalan damai. Oh, oke. Atau di pengadilan gitu. Sebelum memutuskan ke hakim kan biasanya difasilitasi restorasi kan, biasanya kayak gitu. Restorasi justice namanya. Ya. Dengan jalan kekeluargaan atau dengan cara pengadilan itu. Ya akhirnya ya ini. Restorasi apa ya? Restorasi. Akhirnya ya seperti apa rumus jempol kita, ya udahlah itu sebagai ibadah lah, itu repotnya kalau udah ya itu kan kita kan enak kan itu. Hukumnya orang Indonesia kan sangat permisif ya. Iya permisif. Bukan cuma hukum kita juga sangat permisif dengan apa yang terjadi gitu. Itu tadi Pak Mimbar tidak diizinkan sama perusahaan untuk menggunakan fotonya, tapi terus ada perusahaan yang tiba-tiba mengeluarkan e-booknya gitu kan, itu kan sangat tidak adil ya. Tapi terus kita ya sudahlah, itu hidup memang tidak adil. Ya memang pembunuhan di kalangan kita tuh kan memang begitu. Jadi begitu kita cerita kepada teman-teman, saya bikin buku gini-gini, bagi dong. Bagi dong. Sudah bagi dong. Oh, gua minta ininya dong, e-booknya jadi gampang bacanya. Itu enteng sekali bahwa buku itu tiba-tiba datang dari pohon kelapa gitu. Iya. Padahal itu cerita-ceritanya Pak Mimbar itu syarat pengetahuan tapi enak dibaca gitu Pak. Yang contoh yang pernah Bapak masukin di WA grup itu kan, ya ampun ini gini ya. Oh ternyata pengeboran itu bukan minyak, ada lain lagi, ada gas, ada macam-macam kan gitu Pak. Tapi Pak Mimbar bisa ceritanya dengan populer gitu. Iya, jadi pekerjaan saya itu sebagai data analisis ya, jadi geologi tapi bergerak di data analisis. Nah itu kami itu ya seperti CIA-nya di RIK. Jadi apa itu yang terjadi di RIK, rahasianya apa, terjadi kesalahan human error segala macam itu kita tahu, tapi tidak boleh cerita. Ya jadi maksudnya ya ada yang di dalam RIK itu ya sudah ditinggalkan di RIK, kita nggak boleh bahas. Sehingga sekali saya meresensi film Deepwater Horizon. Pernah dengar yang apa bencana di Gulf of Mexico? Yeah. Hanya nulis aja bahwa begini-gini, ini film ini bagus, begini-gini. Pihak-pihak oil company kurang suka. Jadi kok kamu seperti kayak musuh sama kita? Padahal saya hanya cerita yang kalau mau musuh ya musuhin sama Hollywood yang bikin film itu loh. Saya hanya kok bisa terjadi begini. Dan itu saya tulis di memoir yang saya bilang jejak pemburu minyak ini. Jadi cerita-cerita saya bekerja di
Australia, terus bagaimana bentrok dengan culture tadi ya, terus ya apa yang pernah saya alami di sana, karena kebetulan ya potretnya masih ada dan saya masih lumayan ingat ketika saya mulai ngorek-ngorek diminta Mas Dio untuk membuat memoir pribadi, saya betul-betul garuk-garuk janggut itu karena mencoba mengingat lagi, tapi mau tanya kepada siapa? Mas Dani, ada nenek, ada apa? Saya sekiranya ayah ibu saya meninggal, bahkan 2 adik saya di bawah saya pun sudah meninggal kan. Jadinya kalau mau nanya-nanya gitu udah nggak ada lagi sumber. Jadi betul-betul berdasarkan ingatan saya. Itu aja. Iya gitu aja Mas Dio. Nulis memoir kan memang bisa begitu. Kita sumber ceritanya sudah hilang, kita berdasarkan ingatan, tapi kita secara eksplisit mengatakan bahwa saya tidak ingat tentang ini, tapi yang saya tahu begini-begini. Jadi tergantung gaya bahasanya begitu. Saya menulis buku itu juga, nenek saya semuanya juga udah nggak ada. Saya umurnya 64 tahun, Pak. Ya ampun, ini saya salah betul. Jadi 39 ya Pak. Ini pakai susuk ini. Susuk ketampanan. Makanya tadi saya bilang kalau cerita saya tentang Jakarta masa kecil saya, Jakarta tahun 1960-an. Jadi sama kayak contoh kisah yang ringan aja ya, 30 September misalnya. Waktu di Facebook saya tulis pengalaman saya waktu 30 September di Jakarta. Yang barangkali tidak sama dengan ketakutan-ketakutan yang ada di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur yang sering saya dengar gitu. Tapi saya punya memori yang juga tidak enak tentang tanggal 1 Oktober itu. Karena saya satu kelas dengan salah satu anak jenderal dan salah satu jenderal, nggak saya sebutin namanya, sebutin aja lah. Nasution itu tetangga. Dia di belakang rumah. Jadi waktu ada Irma Suryani ditembak, kami semua bangun. Dengar ya. Nah, jadi saya cerita itu bukan berdasarkan fakta, tapi berdasarkan apa yang terjadi. Kami bangun sekeluarga. Dan ini mau saya kembangkan dalam memori itu. Kami bangun sekeluarga, tidak tahu apa yang terjadi. Nah, sekarang saya sudah tahu kan apa yang terjadi. Jadi saya tulis, baru kemudian kita tahu ada seorang anak jenderal yang tetangga di rumah di jalan di belakang itu yang tertembak. Jadi gitu kalau saya berceritanya. Kita menceritakan apa yang kita alami pada saat itu dengan ketidaktahuan, sekarang mungkin kita ada tambahan pengetahuan yang kita tahu. Kalau yang kita sampai sekarang tidak tahu, ya tulis saja tidak tahu. Sampai sekarang masih tanda tanya. Misalnya. Saya juga seperti gini, kalau misalnya nulis tentang cerita, yang tadi saya cerita masa kecil saya di sebuah negara asing, tinggal di kota kecil bukan kota besar. Saya Google untuk tahu kota kecil ini berapa sih penduduknya waktu saat itu. Saya cari semua data, pada tahun 1960 kota itu penduduknya cuma 40.000 ya. Jadi itu juga supaya pembaca bisa membayangkan seberapa kecilnya kota itu atau seberapa besarnya. Jadi buat saya menulis memoir juga kita harus melakukan riset pada akhirnya. Riset-riset kecil untuk menambah kredibilitas yang mungkin bukan kita mengalami gitu. Itu sih. Ya seperti juga saya di Jakarta dari tahun 80 ya, 79. Jadi ketika saya cerita kue bantet itu yang sekarang jadi kue bantet. Kue bantet jadi kue bantet itu simbol, jadi orang jualan makanan tapi merangkap yang lain gitu, double. Nah itu ada di Jalan Es Parman itu, Es Parman yang sekarang jalannya itu menjadi Central Park segala macam. Itu dulu rawa dan jadi macam pelacuran kelas papan bawah gitu. Itu nggak ada itu kan cerita. Kemudian ketika jalan tol mulai dibangun, semua orang berharap seperti akan datang masa keemasan, tidak akan ada lagi jalan macet. Setelah ini tol kita bermacet-macet dulu sebentar karena pembangunan jalan tol. Setelah itu semua jalan lancar seperti di luar negeri. Ternyata juga kenyataan kayak macet juga. Kemudian ketika Mei 1998 saya pas ada tugas dari Pekanbaru. Pesawat itu udah mulai mendarat, sepi sekali. Kru pesawatnya bilang, Mas, mau nggak kita ajak muter-muter? Jakarta bisa kebakaran mengelilingi. Jadi kami putar pesawat itu, kita mau rendah betul
Dan Jakarta itu terbakar secara serempak. Jadi dari Jakarta Utara, Jakarta Selatan itu semua api. Hati-hati kita turun nanti sudah mulai menjadi penjarahan. Tapi saya karena sudah dengar, saya bawa minum sama dodol karena memang tahu bakalan nanti bermalam. Kemudian saya jalan kaki memang kebakar, jalan itu dibakar dan saya itu udah tiarap berapa kali karena mobil itu dilempari batu terus bajingan-bajingan tuh naik minta duit, dikasih duit, lolos lagi 10 meter minta lagi begitu sampai semua penumpang habis. Saya jalan kaki, ketika jalan kaki saya ngelihat mobil yang tidak dibakar adalah mobil milik CD 00 sekian yang kata orang itu putih warnanya adalah punya kedutaan besar Amerika. Dan mobil itu mengambil video sepanjang jalan MT Haryono dan sebagainya. Saya ngeliat di situ tapi enggak bawa kamera ya. Enggak lama lewat mobil juga dengan membawa kamera dan aman. Chandra Darusman yang pemain jazz. Sampai bingung apa karena beliau itu tokoh yang dikenal sehingga nggak dibakar. Kalau umumnya setiap mobil itu akan dipukuli kalau kulitnya putih atau habis. Itu betul-betul situasi itu mengerikan ya. Jadi saya jalan kaki lah dari Pancoran karena mobil itu sudah rusak, bus itu udah dilemparin. Jalan dari sana sampai ke Grogol, lumayan juga itu. Sambil ngelihat orang jarah kemudian dijual, terus transaksi di sana. Itu rasanya memori itu lumayan. Itu cerita, walaupun itu ceritanya cerita agak menarik, lain dengan versi-versi yang sebelumnya. Ya bagi saya itu cerita yang menarik kan itu adalah sebuah peristiwa yang umum yang semua orang tahu, tapi ada pengalaman pribadi apa yang terjadi waktu kerusuhan 98. Saya juga di Facebook itu kalau bulan Mei saya cerita apa yang saya alami waktu bulan Mei itu dengan berharap orang lain juga akan sharing cerita. Jadi saya suka bercerita waktu Mei 98 ini yang terjadi pada diri saya. Anda ada di mana pada saat itu? Lalu banyak cerita. Oh, saya lagi begini, saya lagi begini. Jadi akhirnya terkumpul cerita-cerita yang kisah-kisah tanda kutip kisah-kisah orang biasa yang pada saat itu mengalaminya. Jadi kalau tadi saya tertarik dengan cerita Pak Mimbar itu dari airport atau keliling-keliling nggak boleh mendarat gitu ya, terus atau jalan dengan tiarap itu cerita yang menarik kalau menurut saya. Iya, jadi di jalan pun kadang-kadang kita diprovokasi juga sama orang dan terus ada satu, saya ingat truk seperti truk kalau untuk ngangkat-ngangkat itu loh pasir itu. Jadi truk bak terbuka kuning warnanya. Dia bilang tuh gantung Soeharto, berhenti di mana di mall yang sudah dibakar. Beberapa orang naik. Tetapi cara naiknya dan segala itu bukan naik militer ya. Jadi maklum kalau orang-orang yang hanya berani itu kan kalau naik truk itu ya kita kelihatan gerakannya. Kemudian truk itu bergerak lagi dan tidak dibakar, ngambil lagi orang. Gantung Soeharto. Berapa tempat orang-orang naik ke dalam truk itu baru truk itu pergi. Ya waktu itu hanya ada apa kok truk itu aman gitu loh. Semua orang dicegatin, semua orang dibakar kok truk tadi aman. Nah, jadi ya banyak itu cerita. Kebetulan saya juga kenal baik sama Romo Sandiawan. Itu yang Komnas itu ya, Komnas lagi. Pokoknya itu ketika dia saya tanya, kata dia akhirnya yang mau lapor mundur diri. Sampai sekarang kalau kita ngobrol soal itu akhirnya seperti ngomong UFO. Kelihatannya ada, tapi kita tahu tidak ada. Semua kembali ke kita untuk menjawab teka-teki itu ya udahlah. Oke. Menarik Pak Mimbar ditulis tuh Sangat jadi menarik. Pak Dani, Pak Mimbar, kisah-kisah Bapak berdua saya dapatkan juga dari sastrawan Nedopras Erlang yang buku Kayu Manis itu. Jadi kemarin saya waktu kelas beliau saya menanyakan begini, Bapak saya itu sedang membuat buku memoir tunggal. Menurut Bapak apa saja yang perlu saya masukkan? Lalu dia bercerita seperti yang Pak Dani dan Pak Mimbar ceritakan. Begini, Bu Hetty bisa memasukkan kejadian apa yang terjadi
semasa ibu hidup atau dalam kurun waktu yang hendak ibu tulis. Seperti misalnya Pak Dani tadi yang cerita yang luar biasa ya Pak, Bapak sendiri yang mengalami. Memang saat itu Bapak tidak tahu apa yang terjadi, tahu ya apa terjadi, tapi kenyataannya sebenarnya baru tahu sekarang ya Pak, setelah dewasa. Itu akan bagus sekali dimasukkan di dalam memoir pribadi Bapak. Begitu juga dengan apa yang Bapak Mimbar ceritakan, itu akan mendapatkan sudut pandang lain karena Bapak menceritakan berdasarkan pengalaman pribadi, bukan katanya-katanya atau yang dibaca dari media seperti itu. Itu akan sangat bagus sekali Pak jika Bapak membuat memoir dan selipkan kisah tersebut ke dalam buku tersebut. Seperti itu Pak. Nanti saya tunggu bukunya Pak dan siap membantu menjual. Sama seperti, makasih. Sama seperti ini kalau baca catatan harian ini, catatan seorang demonstran, Suhogi. Itu kan buku harian dia. Betul-betul subjektif, hanya pengalaman dia. Saya pergi demonstrasi, saya pergi ke Salemba, lalu pendapat tentang Soekarno, lalu menyebutkan teman-temannya. Tapi sekarang kita membacanya puluhan tahun kemudian, kita ngerti konteksnya waktu itu Jakarta sedang terjadi ini ya. Suhogi lagi begini. Jadi cerita Suhogi bukan cerita yang makro tentang seluruh apa yang terjadi di Jakarta, itu cerita pengalaman personal dia, tapi seorang demonstran memang. Tapi kita sekarang tahu, oh ya Jakarta itu suasananya seperti ini ya. Jadi saya tertarik tuh melihat. Jadi memoir itu bisa juga menjadi potongan atau apa ya, pertemuan antara pengalaman pribadi dan sebuah peristiwa sosial yang lebih besar. Sama kalau misalnya mungkin cerita tentang zaman kemerdekaan yang kita semua di sini nggak merasakan ya, tapi misalnya ada cerita orang bisa menulis memoir waktu 17 Agustus 1945 apa sih yang dirasakan gitu ya. Saya ada satu buku udah lama tahun 1982 itu judulnya Perjalanan Anak Bangsa. Itu ada 33 cerita tentang pengalaman masa kecil. Jadi memoir juga pengalaman masa kecil yang waktu tahun ini terbit 1982. Jadi ada menceritakan masa kecil tahun 1920-an, ada yang 30-an, ada 40-an. Dan waktu saya baca, saya jadi tertarik, wah di zaman penjajahan seperti ini. Dan ada yang mengalaminya tidak seperti yang kita ketahui penuh kekejaman gitu ya. Lalu ada juga waktu revolusi apa yang sedang terjadi. Ada yang dibesarkan di pesantren pada tahun 40-an. Sama sekali nggak ada hubungan dengan penjajahan gitu. Tapi kita tahu kehidupan di pesantren zaman dulu seperti ini. Jadi buat saya memoir itu bagi pembaca itu kita mengintip kehidupan pribadi orang, tapi juga tahu konteks yang sedang terjadi saat itu. Melintasi ruang dan waktu. Mas Dio dari tadi mute. Enggak, dia lagi bicara sama orang lain. Saya juga pernah. Kalau boleh nimbrung. Ya, monggo. Saya juga kerja di misi perdamaian, banyak kerja di misi perdamaian itu kan juga banyak konfidensial tuh Pak ya. Iya, kayak Pak Mimbar juga banyak konfidensial, tapi juga saya pengen nulis itu sebagai memoir gitu, karena buat saya banyak pengalaman yang orang tidak punya gitu. Jadi terus yang saya lakukan waktu itu adalah karena konfidensial, jadi saya melakukannya dengan mengubah semua namanya ya, nama institusinya saya ubah, orang-orangnya saya ubah gitu, sampai saya waktu ada yang kan sudah jadi sebagai e-book di Google Play. Itu waktu saya ada teman saya yang baca, oh jadi si ini tuh begini ya, kata saya mikir dulu itu si ini itu siapa ya, waktu itu saya mengubah nama itu. Jadi sebetulnya saya pakai inisial ya? Nggak pakai inisial saya jadi pakai nama orang yang sudah ada, nama orangnya atau nama satu institusi, tapi itu bukan nama aslinya. Dan saya tidak menulis dan saya tidak mengatakan bahwa itu bukan nama aslinya. Jadi biarin aja orang mau ngomong apa gitu. Jadi terus waktu ada yang nanya sama saya, jadi si ini begitu ya, lo waktu itu ketemu si ini, karena ya gue lihat catatan gue dulu ya, si ini namanya siapa. Kalau saya pernah baca ada semacam etika dalam menulis memoir ya. Jadi kalau misalnya kita menceritakan orang lain dan orang yang itu mungkin masih ada, masih hidup waktu itu, kita boleh menyamarkan. Dan itu boleh sah dilakukan dalam memoir. Dan menyamarkannya bukan hanya menyamarkan nama, boleh kita ubah misalnya saja begini ya. Saya di abuse oleh ayah saya. Ya.
Tapi daripada saya menceritakan jelek tentang ayah saya mengubah ayah saya jadi orang lain. Tapi peristiwa itu yang dialami. Atau guru misalnya. Gurunya misalnya guru yang abuse saya ini seorang guru perempuan. Saya ubah jadi laki-laki. Jadi yang teman-teman sekolah nggak bisa nebak, itu Bu ini ya, Bu ini. Jadi boleh begitu ya, yang saya tahu. Jadi kayak memoir yang tadi Ketu Tantri misalnya, kan penciptaan kerajaan-kerajaan di Bali. Lalu dia pernah cerita ada seorang putri raja, salah satu putri raja di Bali yang kawin lari dengan seorang pedagang Tionghoa waktu saat itu. Lalu diboyong keluar Bali. Dia nggak menyebutkan kerajaannya. Di sebuah kerajaan tetangga, nah, gitu. Putri ini melarikan diri dengan seorang pedagang Tionghoa. Nggak nyebutin namanya, kita nggak bisa menebak. Mungkin bisa sih nebak-nebak, tapi kan kerajaan di Bali saat itu ada banyak. Gitu. Saya juga pernah ketemu sama seorang, yang ini benar saya harus confidential ya. Saya pernah ketemu dengan seorang putri keraton, gitu, yang lama di luar negeri. Dia ingin menceritakan tentang kehidupan di keraton yang bagi dia tidak baik pun jelek-jeleknya lah gitu ya. Terus dia bilang, gimana cara saya menyembunyikan? Sebelah, Mbak, gampang Mbak kalau begitu. Jangan bikin memoir, bikin novel. Gitu. Kalau bikin novel kan aman ya. Ini beban kita menjadi hilang. Ya Mbak, tulis novel aja, kerajaannya nggak perlu cerita tentang keratonnya Mbak, gitu, cerita tentang suatu hal yang nanti suatu. Jadi ini pandangan dia kan dia besarnya di luar negeri, tapi dia tetap orang Jawa ya, tetap dia melihat tentang keraton itu. Saya bilang nggak apa-apa Mbak, jadikan itu cerita fiksi. Oh ya betul juga ya, saya tunggu ya ceritanya Mbak ya. Pasti seru ya. Kan bebannya hilang tapi dia bebannya hilang. Jadi nggak pertanyaannya? Mengeluarkan unek-unek dia. Jadi nggak pertanyaannya bukunya gimana? Nah iya itu. belum. Buku lo sendiri Dan. Oh berarti nanti gimana buku lo sendiri Dan? Nanti Mas Dani yang menghantarkan naskahnya ke Dimedia. Nanti kalau saya ketemu ya. Iya. Lalu satu lagi itu kan tadi Pak Mimbar bicara tentang foto yang tidak diizinkan untuk keluar. Kalau zaman sekarang mungkin lebih mudah ya, karena banyak sekali aplikasi yang bisa mengubah fotonya tidak seperti aslinya gitu. Jadi mungkin sebagai buku bisa dianggap itu sebagai satu layout atau hasil desain yang menarik gitu. Jadi tidak seperti aslinya, mungkin bisa. Iya, betul. Jadi mungkin waktu itu memang buru-buru ya. Artinya jadi dulu ya, buku daripada hilang gitu, daripada hilang. Juga kalau Pak dasarnya Mimbar lagi bagaimana? Kalau Pak Mimbar mau menerbitkan buku itu lagi, tidak harus setia pada buku yang pertamanya. Iya ya. Dibuat versi boleh mengedit lagi, silahkan gitu. Jadi nggak. Saya pernah baca memoirnya Ibu Herawati Diah ya. Jadi pernah terbit itu tahun 1992 kalau tidak salah. Lalu kemudian ada diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris di tahun 2005 kalau tidak salah. Dia ada tambahannya lagi, ada tambahan bab. Jadi yang cerita-cerita dulu ada yang berapa yang diedit, lalu ada tambahan lagi tentang dirinya pada tahun 2005 itu. Lalu jadi, diubah judul ya Pak? Judulnya berarti diubah? Ya, tapi ditulis gitu, Mbak. Ini adalah edisi baru atau perkembangan dari yang lamanya gitu. Jadi tetap based on cerita yang pertama, tapi sekarang sudah tambahkan. Saya buku saya yang tentang ibu dan demensia itu, saya sudah minta izin sama penerbit yang sebelumnya untuk diterbitkan ulang. Dia bilang oke, tapi layoutnya diganti. Terus berarti juga ISBN-nya juga mesti ganti, gitu aja dia bilang. Jadi kalau isinya sama pun tidak apa-apa, asal layoutnya dan ISBN-nya jadi ganti. Bisa. Itu ya Mas Yanyo ya. Ya itu sangat biasa itu. Nuri, aku pengen ceritanya yang Hebron. Aku pernah ke Hebron dan itu mencekam sekali. Wih, seru kan? Mencekam benar-benar. Dan orang yang datang ke Hebron hanya rombonganku itu pada saat itu, dan hanya rombonganku saja. Aduh ya ampun, mencekamnya. Saya pengen baca ceritanya Hebron. Boleh, seru itu. Saya sendiri seru di situ. Masya Allah. Apalagi kalau lagi olahraga, jogging, temennya itu tentara-tentara Israel. Tentara-tentara. Itu asli beneran ya, nggak kayak di TV itu.
Oh iya Mas enggak Dino. dong. Tapi nggak seserem itu, cuman mencekam aja gitu. Oh ini Mbak Ebron Surtini itu mau pulang, Mbak saya hello dulu Mbak Surtini. Bu Surtini. Mbak Terima Sur, kasih. anu cerita dikit deh sebelum pulang. Ayo silakan. Mbak Surtini. sudah hilang. Oh iya. Ada. Halo, Mbak, 2 menit deh cerita. Saya di jalan. Ya, sesi terakhir lagi juga di jam 5 jalan. loh. Ada Bu Sabta juga belum cerita. Nanti terakhir Bu Sabta. Mbak Neni juga belum. Mbak Surtini dulu. Atau Mbak Neni dulu, silakan Mbak Neni. Bu Sabta, halo Bu Sabta. Iya, halo Mas Dio. Maaf dimatikan ya, videonya maaf dimatikan. Ya, gimana? Kalau menulis memoirnya gimana pengalamannya? Oke, tadi Pak Dani, Mbak Nuria mungkin lagi sibuk ya, jadi tadi pagi nggak bisa hadir ya. Iya. Saya nggak tahu tuh, saya taunya cuma yang ini. Saya baru diundang Denny yang ini. Nanti aku masukkan ke grup deh. Tiap hari sampai tanggal 20 loh ini. Nanti aku kirimkan deh semuanya. Bu, saling save nomornya ya. Sama Bapak. Kita saling save nomor. Ya, secara singkat gimana Bu Sabta pengalaman menulis memoir di Diomedia atau yang lain? Saya dari yang terakhir itu Cerpen Anak itu buku antologi yang ke-18 ya. Itu semua Diomedia. Nggak terasa ya Mas Dio. Suka diracunin sama Mas Dio. Ayo ikut. Akhirnya ya alhamdulillah loh Pak. Saya juga nggak nyangka ternyata yang cerpen itu akhirnya 18. Cerpen Anak itu ke-18. Saya juga aduh ya Allah luar biasa banget racunnya dari Mas Dio ya. Luar biasa. Oke, tapi terima kasih. Kalau nggak diracunin gitu saya juga males mungkin ya. Mohon maaf ini ada editor saya jadi dia harus install InDesign, jadi tadi ada percakapan dengan editor saya di depan saya persis. Gak apa-apa. Iya. Enggak, saya mau bicara tentang yang inisial itu ya, Pak Dani, Pak Nuri, Pak Mimbar. Tadi pagi sampai seru loh, gara-gara inisial A itu tadi ya. Tadi saya memang menggunakan inisial ketika saya menceritakan, ada satu fase saya menceritakan pengalaman pribadi saya. Jadi saya di memoir tunggal saya ya Pak, Message from My Father itu, di satu fase saya menceritakan kehidupan pribadi saya ketika masa SMA. Jadi ceritanya nih saya suka dengan seseorang tapi dia tidak tahu. Jadi memendam rasa ceritanya. Nah, kan saya tidak mungkin menyebutkan nama itu. Akhirnya saya inisialkan A. A itu kan nggak mungkin saya nama depan si teman saya itu. Jadi saya ambil yang umum aja deh. Langsung saya A kayak gitu. Nah, ternyata setelah buku itu jadi dan teman-teman saya banyak yang beli, itu jadi pembicaraan dan jadi apa ya namanya? Jadi penasaran. Lah berangkat dari penasaran itu akhirnya teman-teman saya yang belum beli pun akhirnya beli. Nah, yang lucu lagi si A itu ada di grup. Ya betul, ada di grup SMA. Kemudian kan rame tuh anak-anak pada nanya, Sabta A itu siapa? Sabta A itu siapa? Ketika teman menebak, oh A itu paling ini, A itu paling yang itu. Saya tidak pernah mengiyakan dan tidak pernah mentidakkan. Silakan teman-teman berasumsi, tapi saya tidak pernah mengiyakan atau mentidakkan karena itu privasi saya. Karena apa ya, saya sudah berkeluarga, dia juga sudah berkeluarga dan saya rasa saya harus menceritakan itu, fase itu gitu. Ternyata justru fase itulah yang menarik dan membuat teman-teman saya penasaran, akhirnya beli buku saya. Nah, lucunya lagi si A itu pernah wapri saya, Sabta, boleh nggak saya tanya, A itu siapa? Jawab enggak? Saya dalam hati, lah Allah. Tapi saya bilang gini, maaf ya saya harus merahasiakan, biarlah itu menjadi rahasia saya sendiri. Saya bilang gitu. Benar nih aku nggak boleh tahu. Enggak ada yang boleh orang yang tahu. Saya bilang biarlah itu menjadi rahasia saya sendiri. Dan itu saya katakan juga
di grup. Nah, ternyata Miss Lasta pun juga tadi ya Mas Dio ya. Iya, Mas Miss penasaran. Lasta pun juga ini menyangka ini mungkin kan suami saya kebetulan Arifin. Loh, ternyata itu bukan Arifin. Awalnya saya juga terkecoh dulu pas saat ngedit. Tapi kan Gitu saya ya. langsung baca ulang, oh ini pasti belum kenal yang calon suami kan belum kuliah. Iya betul. Oh. Jadi gitu menarik itu kalau dibikin inisial ya, seperti itu memang orang jadi penasaran gitu. Saya lebih tadi kok bikin inisial jadi gitu. Pak Dani, Bu Nuri, Pak Mimbar saya tunggu bukunya. Ya saya rubah dulu ini. Benar. Saya bolehlah saya lebih menunggu bukunya Denny. Saya mau sharing sih tentang konfidensialitas itu. Saya kan dosen juga ya, jadi kalau mahasiswa saya dosen psikologi, jadi kalau misalnya mahasiswa nyusun skripsi, lalu wawancara orang, mereka juga sering pakai huruf. Saya sering mengatakan begini, jangan pakai huruf dong, kalau huruf itu dulu kesannya kalau di media massa itu karena kriminal kan ya, ini pendapat pribadi saya, pakai nama aja, karena kalau pakai nama itu tetap menjadi apa ya, human face gitu, masih sosok manusia. Ya, betul. Tetapi jangan bikin yang bisa ditebak. Jadi misalnya kayak begini, misalnya saya menceritakan tentang Nuria Soeharto gitu ya, saya kan ganti nama Nuria menjadi nama yang jauh sekali, Annabel atau Zakia, jangan bisa ditebak sama sekali gitu. Karena saya kalau pernah yang menguji, kan Nuria kan Aukarin ya misal. Saya pernah menguji skripsi yang waktu itu yang diceritakan adalah sutradara film, terus pakai inisial, terus saya langsung ini ya sutradaranya sini. Loh, kok Mas ini tahu? Tahulah, terkenal lah dia, saya bilang gitu ya. Jadi jangan pakai sesuatu yang bisa ditebak gitu. Jadi betul-betul bikin yang jauh sama sekali gitu. Misalnya namanya agak ke Arab-Araban, bikin agak ke Eropa-Eropaan. Namanya agak ke Eropa, bikin menjadi nama yang Arab. Dibuat yang jauh sama sekali gitu. Nah, jadi orang tidak mungkin bisa melacak. Susah ya Mas? Susah nebaknya. Iya, susah. Oh ya ini Mbak Surti ini, ayo walaupun di jalan boleh? Halo Mbak Sur. Oh, Mbak Neni, ayo saya terakhir Mbak Neni. Halo Mbak Neni. Halo Mas. Nah, itu ya pengalaman Mbak Neni menulis memoir atau menulis diary juga boleh? Ya terima kasih Mas. Sebelumnya selamat sore, salam kenal. Salam kenal, saya Neni dari Purbalingga. Kebetulan saya dapat link Zoom ini dari Mbak Surtini. Itu gara-gara ada event di pesantren yang dulu saya pernah mondok kayak gitu. Setelah saya tanya ke Mbak Surtini, ya karena kepenulisan di event ini adalah tentang memoir kayak gitu, sama beliau ikut ini aja kayak gitu kan. Saya sebelumnya sangat berterima kasih seperti itu ya, karena diizinkan untuk mengikuti Sarasehan ini dan bisa mendapatkan linknya seperti itu. Untuk pengalaman menulis, karena saya kebetulan lahir tahun 97 ya, jadi kalau tadi Pak Mimbar itu 98 sudah mengalami banyak sekali pengalaman. Saya baru dilahirkan tahun 97. Jadi anak milenial ini. Iya milenial. Saya kelas 1 SMP itu. Iya. Lebih muda dari milenial. Yoi. Masih belum banyak pengalaman nulisnya kayak gitu. Untuk buku, alhamdulillah sudah kemarin di tahun 2021 itu dapat 2 buku, tapi masih antologi. Jadi masih dalam proses sangat awam lah dalam bidang kepenulisan seperti itu kepada ibu-ibu sekalian. Iya. Penting sekali antologi itu untuk menyemangati menulis memoir tunggal atau buku tunggal. Saya dulu malah langsung tunggal. Jadi merasa pengen punya komunitas setelah menerbitkan sekitar 10 buku lebih, itu baru menulis bareng-bareng mengajak teman-teman. Apa judul yang ditulis di antologi itu Mbak Neni? Tentang apa? Boleh cerita?
kalau di antologinya kan cerpen ya Mas. Oh cerpen, bukan kisah nyata ya? Bukan. Kalau kisah nyata baru pernah ini Mas. Ya, kalau yang bulan ini ada teman-teman Mbak Nuri, Mas Jani semuanya. Ini Mbak Nova juga sedang OTW nulis. Semuanya saja memoir bekerja dan berwirausaha. Bekerja saja boleh, berwirausaha juga boleh. Jadi ini Bu Heti luar biasa menjadi pedagang buku yang sangat terkenal. Ini memoirnya penting sekali, memoir bekerja. Mbak Nuri, Mas Jani semuanya, Mbak Nova, Bu Sapta, semuanya Pak Mimbar apalagi wah banyak banget pekerjaannya. Ya perlu ditulis ya Mas. Sangat perlu. Awal-awal jadi bakul buku, akhirnya kita jadi pinter ya kan ya. Pak Mimbar, aduh ini pekerjaan yang luar biasa yang di Australia juga kita pengen tahu juga ya Pak ya. Ya, jadi apa? Misalnya halo, apa? Ya, halo. Internet saya udah ketahuan connection unstable. Oke, jadi misalnya saya ketika bekerja di Pakistan, pernah juga. Itu semua orang nanya, kamu mujahidin? Gitu. Bukan, saya datang bukan untuk perang, tapi untuk mencari dapur. Nah, dia nggak percaya. Kata saya sudah ngirim orang 200 dari Indonesia. Itu waktu itu Afghanistan sedang sedang heboh-hebohnya ya, tapi rupanya mereka masuk dari Pakistan. Terus di pasar-pasar itu ledakan, kita belum dengar soal ledakan, di Pakistan itu udah sering ledakan, jadi sehingga dikasih tahu kalau kira-kira ada orang heboh atau apa, cepet-cepet aja tiarap. Jangan kayak orang Indonesia ngelihat ada apa ya, harus tiarap, jangan mikirin. Ketika saya naik pesawat, tentara itu berbaris itu udah di pesawat. Kemudian jam saya diperiksa. Dulu belum pakai HP, kalkulator itu diperiksa, suruh dibuang baterainya. Nah ini kalkulator untuk kerja, tapi memang begitu di Pakistan. Jadi apa, ledakan-ledakan pakai baterai itu waktu itu ya itu tahun 80-an ya, 82-an itu kan. Benazir Bhutto waktu itu jadi Perdana Menterinya. Saya pas kerja di sana. Pulang dari Pakistan, saya mencoba mengapply visa ke Amerika. Itu interogasinya itu 1 jam sendiri. Kenapa kamu ke Pakistan? Apa yang kamu tahu tentang mujahidin? Dia cantik, katanya, dia perempuan cantik, ya itu aja. Jadi nggak ada urusan yang sama politik. Oh, katanya, tapi 1 jam saya. 1 jam kawan saya bilang, Mim, kamu lain kali jangan main-main begitu. Kataku CIA yang interview, ya aku juga tegang. Harusnya saya harus ndagel-ndagel, walaupun itu ndagelnya garing ya. Ya gitu aja sih. Ya. Ke Hunsa nggak Pak? Ya, Mbak Nova. Ke Hunsa nggak itu Pak? Ke Hunsa nggak? Mbak Nova nulis pewarta warga ke Hunsa, indahnya Hunsa. Pak Mimbar ke sana enggak? Kemana? Hunsa. Pakistannya mana? Pakistannya yang Bapak tempati dulu mana? Oh, Islamabad. Islamabad terus ya, terus saya masuk ke tempat para mujahidin itu kumpul. Jadi setelah mereka biasanya kalau mereka udah bunuhin tentara Australia, Uni Soviet, itu jam tangannya segala macam itu dijual. Wow, itu jadi ada pasar gitu ya, dijual. Kita beli, kepengen tahu aja jam tangan Soviet itu mah, tapi yang namanya mereka kan bukannya Amerika atau yang berlebihan. Jamnya juga dipakai sebentar juga tembus air, jadi nggak bisa disimpan lah. Jadi saya hanya sampai ke paling jauh itu namanya Jalwal ya. Jalwal itu udah perbatasan Afghanistan, sehingga kadang-kadang suka ngelihat ada tank-tank itu kesasar. Kalau nggak salah saya masukin di memoir saya itu di sana saya direk gitu. Jadi saya ngelihat kalau perempuan-perempuan, anak-anak gadis bawa kambing kemudian masuk ke rig ya,
itu oleh penjaga rek itu dilempari batu. Dan dilempar batu itu seperti ngelempar anjing gila. Saya kan sebagai manusia gitu, usir aja, enggak itu enggak boleh masuk katanya. Nah, lain kali kami pura-puranya jogging gitu di padang pasir. Melihat perempuan-perempuan itu. Saya udah nyiapin assalamualaikum, how are you. Enggak tahu gantian mereka yang bawa batu untuk ngelempar saya balik. Jadi saya salah ya, saya memanusiakan manusia, malah saya dianggap kambingnya. Nah itu pengalaman banyak itu yang gitu. Oke, nah sudah bicara semua, saran kita berbagi cerita kehidupan, nggak terasa 5:30, kita nanti ketemu jam 7:30, memoir selanjutnya yang akan kita obrolkan adalah memoir Kiaiku, memoir keteladanan berakhlak dan berilmu. Nah, sampai tanggal 20 masih ada serial Festival Memoir dan Memoaris, mempertemukan para memoaris untuk bercerita kehidupan. Kita harus akhiri, saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Mimbar, selalu aktif, Mbak Nuria, Mas Dani, Bu Heti, Mbak Nova, Mbak Neni, sama Mbak Surtini, semuanya yang telah bergabung dan mendukung acara ini, saya ucapkan terima kasih banyak dan ditunggu naskah memoarnya. Yang bulan ini adalah terima kasih. Ya, sama-sama. Memoir bekerja dan berwirausaha pasti banyak sekali. 5-10 halaman. Bu Heti, ditunggu. Mas Dani. Saya kirim yang tunggal aja ya. Boleh. Pede sekali. Nanti kita buatkan kontraknya. Pak Mimbar, ini sedang ilustrasi buku cerita anak. Nanti kalau sudah selesai kita bikin dummy dan kita langsung kirim MOU-nya. Sama PO nanti Pak Mimbar itu jadwalnya Februari, jadwal PO-nya. Iya. Ya, itu. Oke. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Selamat sore. Salam, bye. Warahmatullahi wabarakatuh.